Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mulai prosesi jahit-menjahitnya, dimulai dari membuat saku samping. Kita ambil pola celana bagian depan. Kita ambil salah satu dulu ya, yang ini misalnya. Lalu kita ambil pola saku yang bentuknya lengkung juga. Dan kita paskan seperti ini. Bagian baik saling bertemu, baik celana maupun pola dalam saku atau furingnya, lalu kita jahit lengkungannya. Bisa kita semat dulu dengan jarum pentul supaya tidak bergeser. Jahit mengikuti bentuknya, kalau lengkung ya lengkung, kalau lurus ya lurus. Jadi konsisten ya. Kemudian ini kampuhnya kita kecilkan hanya menjadi sekitar 1 cm. Jika bentuk sakunya lengkung, ini perlu kita cacah kampuhnya supaya nanti bentuknya luwes. Kalau bentuk lubang sakunya atau mulut sakunya ini lurus, tidak perlu diginikan, nggak masalah. Lalu ini kita akan menindas bagian tepi furingnya. Di sini sekitar 2 mm dari sambungannya. Nanti kampuhnya ini ikut terjahit, jadi diarahkan ke bagian furing sakunya. Jadi nanti letaknya di sini. Kita jahit secara perlahan. Pelan-pelan saja, yang penting hasilnya rapi. Nah, seperti ini hasilnya. Ini dia hasil sakunya, ini hasil jahitannya. Dan ini sudah ditindas. Nah, ini bentuk penampakan tindasannya, kecil. Nah, lalu ini kita setrika sesuai dengan bentuk lengkungan. Dan kita arahkan furing sakunya ini ke arah dalam. Seperti ini. Nah, kemudian mulut sakunya ini boleh ditindas, boleh juga tidak. Segini cukup karena sudah ada tindasan di dalam. Tapi ini akan saya coba memberi tindasan sebanyak 2 lajur. Hanya untuk variasi saja. Jadi terserah teman-teman sukanya gimana, bebas. Nah, seperti ini, 2 lajur seperti ini. Nah, sudah selesai. Lalu ini kita pasangi lagi bagian potongan saku dalam yang utuh, yang tidak ada lengkungannya. Ini kita pas-pasin sesuai bentuk polanya, jangan sampai terbalik. Lalu kita akan jahit bagian sisi dalam dan bawah untuk membuat sakunya buntu atau tertutup. Kita ikuti bentuk sikunya. Setelah itu ini kampuhnya silakan diobras. Sudah diobras seperti ini hasilnya, kemudian sakunya juga sudah jadi. Seperti ini bentuknya. Lalu kita ukur kembali jarak saku ke samping. Ini kemarin di pola masuknya berapa? 3 kah, 4 atau 5 atau dan seterusnya terserah. Nah, lalu kita tandai ini. Nah, dari tanda ini kemudian kita satukan dengan pola belakang, kita akan menyambung sisi samping bagian terluar. Kita satukan pola belakang, ujungnya ini mengenai bagian tanda kita, yang tadi sudah kita beri tanda. Kita semat dari atas hingga ke bawah. Nah, seperti ini ya, kita semat pas tanda tadi ketika masuknya saku, kemudian kita akan jahit dari mulai tanda itu hingga ke bawah celananya. Jahit dari saku ini, kemudian pas di ini ujung mulut sakunya kita jahit bolak-balik supaya kuat dan saku tidak mudah robek. Nah, sini kita tindas dengan jahitan bolak-balik. Lalu kita lanjutkan jahitan kita hingga ke bawah lubang celana. Ini kampuh cermin, jangan lupa bentuknya mengikuti kampuhnya. Ini agak melebar, maka jahitan juga agak melebar. Nah, sudah selesai, ini bisa diobras kembali. Setelah kampuh diobras, arahkan kampuh ke arah belakang celana. Ini ya, belakang celana itu yang ini. Kemudian disetrika rapi supaya mati. Lalu ini saya kepengen memberi tindasan di sambungan
sisi sampingnya dari atas hingga ke bawah, tindasan kecil saja, jadi supaya seperti celana-celana di toko yang dijual-jual itu. Ini saya jahit kecil sekitar 2 mm dari tepi. Jika teman-teman ingin variasi yang lain bisa, misalnya 2 setikan juga seperti di saku tadi, juga boleh. Nah, seperti ini penampakannya. Setelah jahit tindasan selesai, ini dia. Sudah, setelah ini selesai, lalu kemudian kita akan menyatukan sisi celana bagian dalam. Yang ini dan yang depan. Kita satukan dari ujung atas pesa hingga ke bawah kaki celana. Kemudian kita jahit sesuai dengan besaran kampuhnya ketika kita memotong. Jahit secara perlahan seperti yang tadi. Kemudian jangan lupa kampuh cerminnya mengikuti bentuk kampuh. Ini lalu kita obras dan kita arahkan obrasannya ke belakang seperti yang tadi pola sisi luar. Ini obrasannya diarahkan ke belakang. Lalu ini akan kita tindas lagi seperti sisi yang luar tadi. Ini memang melakukannya agak sulit ya karena bentuk pipa celananya sudah dijahit. Nah, sudah seperti ini dua-duanya kita kerjakan. Selanjutnya kita akan menyambung pesaknya.